izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Apa itu strategi? Strategi adalah kumpulan cara yang dilakukan untuk menghadapi atau mengatasi situasi tertentu untuk mencapai tujuan. Ancaman dapat berkembang menjadi permasalahan yang mengintai persatuan dan kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa masyarakat Indonesia. Dalam keberagaman bangsa Indonesia harus mengesampingkan perbedaan. Dalam keberagaman demi menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman yang mengintainya. Yang pertama, kasus ancaman berdimensi ideologi. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Indonesia memuat nilai religius, adat istiadat, serta kebudayaan masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Berikut adalah contoh kasus ancaman di bidang ideologi. Yang A. Ancaman ideologi komunis. Salah satu paham yang cukup berpengaruh terhadap Indonesia adalah komunisme. Ideologi komunis bertentangan dengan ideologi Pancasila karena hak individu tidak diakui dalam ideologi ini. Padahal manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hak-haknya harus dijamin. Contoh kasus ancaman komunis di Indonesia adalah peristiwa B30 SPKI. B. Ancaman ideologi liberal. Liberalisme adalah paham yang menekan pada aspek kebebasan individual. Sikap individualis merupakan salah satu pengaruh keberadaan ideologi liberal. Ideologi tersebut mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. 2. Strategi mengatasi ancaman berdimensi politik. Dalam menghadapi ancaman nirmiliter yang berdimensi politik, pertahanan nirmiliter di bidang politik menjadi unsur dan kekuatan utama yang dibantu oleh unsur nirmiliter lainnya. Langkah-langkah yang ditempuh menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. 3. Strategi mengatasi ancaman berdimensi ekonomi. Sistem dan upaya pertahanan negara dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi adalah membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kesejahteraan, dan penangkalan yang efektif, sekaligus mampu menjadi pemenang pada era globalisasi. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas kebijakan sebagai berikut. A. Pembangunan infrastruktur. B. Penciptaan iklim usaha yang kondusif. C. Pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. D. Penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan. 5. Strategi mengatasi ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam 3 substansi dasar yang meliputi apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan, dan dengan apa mempertahankan untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pertahanan negara dirumuskan dalam 5 sasaran strategis yang saling terkait. Kelima sasaran strategis tersebut sebagai berikut. A. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman. B. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah, maritim, daratan, dan dirgantara. C. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif. D. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. E. Mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara. Strategi untuk menanggulangi setiap ancaman pertahanan dan keamanan negara Indonesia dapat dilakukan melalui upaya berikut. Yang pertama, ada ancaman kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya juga dikenal dengan cybercrime. Kejahatan ini tidak terlihat tapi dampaknya nyata. B. Ancaman terorisme.
Strategi mengatasi ancaman terorisme dapat dilakukan melalui upaya-upaya berikut. Yang pertama, ada membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang kedua, ada pengesahan undang-undang tentang anti terorisme. Yang C, konflik perbatasan. Konflik perbatasan antar negara dapat diselesaikan melalui strategi berikut. Yang pertama, ada menguatkan alutsista serta meningkatkan teknologi untuk mengawasi daerah perbatasan. Yang kedua, ada pemerintah melakukan perundingan dengan negara tetangga untuk menetapkan status dan wilayah perbatasan dan menyelaraskan interpretasi adanya zona netral atau zona bebas. 3. TNI memperkuat penjagaan di wilayah perbatasan dengan melakukan patroli baik oleh TNI. Apabila upaya tersebut dilakukan, maka kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa di wilayah perbatasan Indonesia dapat dipertahankan. D. Ancaman illegal fishing. Illegal fishing mengakibatkan negara merugi. Diperlukan upaya penangkapan kejahatan yang komprehensif untuk mengungkapkan dan meminimalisir adanya illegal fishing di Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat menyita atau menyandra kapal asing yang melintas batas kedaulatan negara. Selain itu, pelaku dapat diproses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.